Baik pemirsa TVRI, berjumpa lagi bersama saya Vera Seredova dalam program Nyantai Loh. Nah, kali ini saya sudah bersama Kasat AKP Radian Andi Pratomo SIK MH selaku Kasat Lantas Polresta Pontianak, ya, benar ya? Betul. Bapak boleh dong Pak berbagi sedikit informasi nih tentang profil Bapak, asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Radian Andi Pratomo, biasa dipanggil Radian, ya, biasa dipanggil Radian di lingkungan kerja. Kemudian saya saat ini berdinas sebagai Kasat Lantas Polresta Pontianak, Kepala Satuan Lalu Lintas. Jadi bidang lalu lintas di Polresta Pontianak. Jadi di Polres ini ada bidangnya masing-masing, ada bidang-bidang. Ya, ada bidang reserse, kemudian ada bidang intelijen, kemudian ada bidang pembinaan masyarakat. Nah, banyak. Nah, saya kebetulan dipercaya untuk menjadi atau menduduki jabatan Kepala Satuan. Ya, Kepala Satuan Lalu Lintas. Jadi bidangnya lalu lintas. Tadi ditanya saya aslinya mana? Iya. Mungkin dari logat sudah kelihatan, Mbak, ya? Dari logat? Kayaknya saya nggak bisa menebak. Oh, nggak bisa menebak? Iya, nggak bisa menebak nih kasat-kasatnya asalnya dari mana ya? Biasanya kalau kita komunikasi dengan rekan-rekan atau orang lain itu biasanya dari logat, oh Bapak nih dari Medan ya, atau dari ini kan? Nah, gitu. Oh, ya berarti dari Medan nih, Bang? Oh, enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga pemirsa, salah pemirsa. Ya, jadi saya lahir dan besar di Lampung. Oh iya. Ya, tapi ayah saya itu Jawa. Jawa. Iya, Jawa. Dan ibu saya itu Sumatera, Palembang. Palembang. Iya. Jadi apa kita blaster ya? Blasteran ya? Blasteran. Iya. Campuran. Campuran ya? Campuran. Mix. Mix ya. Jadi saya lahir dan besar di Lampung. Kemudian di tahun 2009 saya mencoba mengikuti seleksi pendidikan Akademi Kepolisian dan alhamdulillah lulus. Kemudian menjalani pendidikan selama 4 tahun. 2012 lulus, kemudian ditempatkan di Bengkulu di 2013. Di Bengkulu? Bengkulu. Wow. Kurang lebih 10 tahun, dan tahun 2023 tepat kurang lebih di bulan September, nih bulan September 2023 kami dipindah tugaskan ke Kalimantan Barat. Dan kurang lebih tepat 1 tahun ini, udah kurang lebih tepat 1 tahun, dan kami diberikan amanah untuk berdinas di Polresta Pontianak sebagai Kasat Lantas, begitu. Nah, sebelumnya ini kan bertugas di Bengkulu. Iya. Nah, boleh sedikit nih Kasat cerita ini bagaimana sih pengalaman pada saat bertugas di Bengkulu? Ya, boleh. Jadi di Bengkulu sedikit berbeda ya karakter. Kalau saat ini kita berbicara tentang karakter lalu lintas, karena ini memang bidang saya. Jadi karakter lalu lintas di Bengkulu dengan di Pontianak atau Kalimantan Barat itu memang berbeda, dan saya yakin bahwa karakter kondisi atau kita katakan situasi lalu lintas di masing-masing provinsi atau wilayah itu berbeda-beda. Tidak usah kita berbicara lingkupnya terlalu luas, di Kalbar saja. Kondisi lalu lintas di Pontianak dengan misalkan di Kayong atau di Ketapang atau di Sambas atau Sekadau itu kan berbeda-beda. Ya. Nah, bedanya apa di Pontianak? Pada saat saya masuk ke Pontianak ini di bulan September, sedikit kaget. Sedikit kagetnya, ini jalannya lebar. Iya. Kemudian pohonnya banyak. Kemudian kendaraannya penuh. Jalannya lebar, pohon banyak, kendaraan penuh. Okay. Artinya ya sedikit maju ya. Bisa dikatakan maju. Sedangkan di Bengkulu sendiri tidak seramai di Pontianak. Begitu ya. Tidak seramai di Pontianak. Memang ramai, tapi tidak seramai di Pontianak. Bahkan saya punya cerita dulu pertama kali sampai di Kalimantan Barat di Pontianak. Itu saya ingin menyeberang jalan saja bingung karena ini harusnya nggak berhenti gitu loh. Dan saya perhatikan di ruas Jalan Ahmad Yani ini sudah ada
JPO, jembatan penyeberangan orang. Oh iya. Ya kan? Iya. Artinya ini kan memang maju. Sedangkan di Bengkulu sendiri itu JPO belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Tapi sarana prasarana untuk penyeberangan orang seperti zebra cross itu sudah ada, Sudah tetap ada. ada ya. Itu sih kalau kesannya sih ramai. Dan ramainya lalu lintas ini kalau menurut saya ini menjadi salah satu tolak ukur bahwa Pontianak atau Kalimantan Barat ini maju. Nah, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana sih Pak budaya lalu lintas di Kota Pontianak? Ya, kalau kita bicara budaya, ini kita akan berawal dari karakter atau kebiasaan. Ayo. Ya, kebiasaan. Kalau budaya, kita berbicara tentang budaya lalu lintas. Nah, budaya lalu lintas di Pontianak ini saya rasa tidak berbeda jauh dengan budaya berlalu lintas di kota-kota besar lainnya. Ya. Ya, karena mengingat situasinya, karena jalannya lebar, kemudian di jalan utama jalan lebar, kemudian kendaraannya banyak, itu ya jelas ramai ya Mbak ya, jelas ramai. Contoh kita melihat di Jakarta macet di mana-mana, Iya. ya kan? Di Pontianak pun ada macet, macet hampir Di setiap Pontianak pagi, juga ada macet. ya hampir setiap pagi. Hampir. Mbaknya tinggal di mana? Saya tinggalnya di mana ya? Di mana? Sudirman. Rumah Sudirman. Iya. Ya, Sudirman. Kemudian ya sama di kota-kota besar lain itu ada titik-titik tertentu yang padat, yang bisa kadang macet seperti itu. Nah, kondisi seperti ini itu memang kembali ke banyak faktor. Ya, banyak faktor. Termasuk dalam berbudaya lalu lintas. Jadi lalu lintas itu, Mbak pernah dengar nggak? Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Pernah dengar nggak frase itu? Iya, pernah dengar, cuman nggak tahu tuh arti yang mendalamnya itu seperti apa maknanya gitu. Ya, jadi lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Jadi kalau kita berbicara lalu lintas, ini mendukung atau menunjang produktivitas dari kehidupan. Kenapa? Kita analogikan seperti ini. Manusia dalam hidupnya pasti membutuhkan lalu lintas untuk berpindah-pindah, untuk bermobilisasi dari satu tempat ke tempat lain pasti butuh lalu lintas. Ya. Ya. Kemudian lalu lintas sendiri itu apa? Lalu lintas itu gerak orang, gerak kendaraan pada ruang publik tertentu. Nah, bisa dikatakan di sini ada ruang jalan. Nah, itu ruang jalan itu ruang publik tertentu. Memang ruang publik yang dikhususkan untuk berlalu lintas. Ada juga di situ unsur lain dari lalu lintas adalah kendaraan. Nah, zaman dulu mungkin kendaraan tidak seperti saat ini. Mungkin ada gerobak, sepeda. Iya. Ya. Nah, kita berbicara dari apa? Dari hulu ya. Dari hulu apa dari hilir? Hulu ya. Hulu. Nah, kita analogikan atau kita asumsikan seorang petani. Seorang petani ingin mendistribusikan atau ingin menjual hasil taninya, hasil sawahnya, itu pasti butuh kendaraan, butuh alat. Kemudian alat ini harus digerakkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bayangkan kalau tidak ada lalu lintas, itu pasti kesulitan untuk memindahkan hasil taninya dari satu tempat, misalkan ingin ke pasar, ingin menjualnya. Yang nggak mungkin langsung hilang ya Pak ya? Ya? Nggak mungkin dari tempat langsung menghilang, itu tidak mungkin. Itu jadi memang butuh lalu lintas. Jadi ini urat nadi, jadi mendukung produktivitas. Disitulah kehidupan manusia sehari-harinya ya kebanyakan di lalu lintas ini sendiri. Oke, baik Bapak, kita akan berbincang-bincang lagi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Jika alam menjadi kisah, banyak kan cerita yang mengalir dari sana. Banyak kisah-kisah yang membumi, yang membumi. Untuk sani aku ngadu koni bala daruma demoni kotu. Jam berapapun, seperti apapun mereka biar tengah tidur bangun tidur mendengar main sapi. Berarti sapi itu adalah
jiwa dan raga orang pedalaman. Sapi itulah pertama jiwa saya. Saya pencinta musik daerah. Salah satunya musik petik pedalaman yang sederhana, yang tidak terlalu canggih, bisa dibikin tanpa menggunakan alat mesin. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Vera Seredova. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Iya. Ya, Kasat. Nah, bagaimana sih Pak? Bagaimana sih Kasat, peraturan apa saja nih yang sudah diterapkan dalam berlalu lintas seiring dengan perkembangan Kota Pontianak? Ya, kalau kita berbicara tentang peraturan lalu lintas ini banyak. Iya, ini kan Pontianak berkembang terus gitu Pak. Ya, jadi kalau kita berbicara peraturan lalu lintas, ya banyak ya, banyak. Kita mulai dari keluar rumah. Iya. Keluar rumah, kita harus pastikan kita safety dalam berkendara tentunya. Iya. Mbaknya kesini naik apa? Motor, motor. roda dua ya, roda dua. Iya. Oke. Kalau kita naik roda 2 atau berkendara roda 2, tentunya kita harus pastikan kendaraan roda 2 kita ini berfungsi dengan baik. Ya, berfungsi dengan baik. Karena itu diatur dalam peraturan perundang-undangan juga. Wah. Ya, berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik ini tidak hanya bisa jalan, tapi dilengkapi. Ada spionnya, ada headlampnya, fungsi pengereman dengan baik, kemudian fungsi pembuangan atau di situ bisa kita lihat ada knalpot dengan baik. Kemudian ada fungsi writing. Nah, itu semuanya diciptakan atau didesain ya untuk keselamatan. Jadi dari awal kita pastikan kendaraan kita itu layak jalan, berfungsi dengan baik, dilengkapi dengan perlengkapan yang memang didesain untuk keselamatan. Itu dari kendaraan. Kemudian dari pribadinya nih, Mbak. Dari pribadinya, berarti dari selain fisik motornya, berarti pribadi kita sebagai pengendara atau pengemudi gitu. Iya. Jadi kalau kita mengendarai kendaraan bermotor, ya mengemudikan kendaraan bermotor itu roda 2 nih misalkan, ya kita harus ada helm. Iya. Kemudian sebisa mungkin menggunakan alas kaki yang menutupi atau melindungi kaki. Oh, berarti nggak boleh nih pakai sendal? Boleh. Oh, boleh. Boleh, bukan tidak boleh, tapi boleh. Tapi itu tingkat keselamatan atau tingkat cover atau melindungi kakinya kan rendah. Iya. Nah, kalau kita misalkan ada duri atau ada percikan batu kena kaki kita, itu pasti kan terluka. Iya, Kemungkinan terluka. atau potensi terlukanya lebih tinggi ketika dibanding kita menggunakan sepatu. Iya. Nah, begitu. Kemudian itu memang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ketika kita menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih, pastikan kita kendaraan itu juga lengkap seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian dari pribadi kita, ketika kita masuk ke kendaraan, kita pastikan dulu safety belt. Kemudian lengkapi diri dengan administrasi SIM, kemudian STNK, karena itu memang diatur dalam peraturan perundang-undangan begitu. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari khususnya Kota Pontianak di jalan, ya itu sudah banyak ya yang diterapkan seperti roda 2. Mbak sendiri kesini pasti pakai helm. Ya, pakai helm. artinya itu peraturan berlalu lintas sudah diterapkan. Kemudian mungkin itu dari kendaraan, kemudian dari orangnya. Nah, berlalu lintas sendiri itu tidak hanya sekedar naik motor, orang naik motor kita lihat ada sarana publiknya, ada sarana khususnya itu jalan raya. Di jalan raya itu dilengkapi dengan sarana penunjangnya, tidak ada markanya, ya kan? Nah, marka sendiri itu diatur. Itu diatur. Diatur juga, diatur ada marka yang membagi satu jalur menjadi 3 lajur. Nah, jadi kita lihat di Pontianak ini dalam satu jalan itu dibagi menjadi 3 bagian kan? Iya benar. Nah, katakanlah satu bagian itu disebut jalur kiri, jalur kanan. Iya. Nah, satu jalur dibagi jadi beberapa lajur. Dan berpindah lajur itu kan diatur juga dalam peraturan. Nah, kemudian bagaimana etikanya kita ketika berpindah ke lajur paling kanan, berpindah ke lajur paling kiri. Nah, itu juga diatur. Artinya kalau di sini sudah kita lihat sendiri praktik di lapangan itu berpindah lajur. Itu kan sudah penerapan dari peraturan sebenarnya. Iya. Meskipun memang
mungkin masih banyak yang tidak sesuai atau dikatakan melanggar begitu. Dan selain marka, Mbak mungkin di jalan tadi ada lampu merah. Ada lampu merah. Ada lampu merah. Iya, sempat kena lampu merah juga. Ya. Oke. Ya, itu lampu merah atau bahasa di dalam undang-undang itu apil sebenarnya. Apil. Ya. Alat petunjuk instruksi lalu lintas atau bahasa kerennya traffic light lah ya. Traffic light. Ya, itu juga sarana penunjang dalam berlalu lintas. Ya, intinya untuk mengatur keteraturan, ya, fungsinya untuk mengatur keteraturan sehingga selamat. Jadi pengemudi atau masyarakat pengguna jalan itu selamat. Bahkan Mbak, pengguna jalan lain seperti pesepeda, pejalan kaki itu juga diatur. Pejalan kaki pun diatur juga. Diatur. Sehingga di dalam jalan itu ada namanya zebra cross atau jembatan penyeberangan orang. Iya. Itu kan memperhatikan keselamatan dari pejalan kaki. Dan dalam undang-undang juga disebutkan dalam aturan tertib berlalu lintas itu pejalan kaki pesepeda itu lebih diutamakan ketimbang pengendara kendaraan bermotor. Nah, ini penasaran pemirsa, kenapa pejalan kaki itu lebih diutamakan? Ya, kenapa sih kok lebih diutamakan? Karena memang di sini ketika kita berkendara, orang misalkan ada pejalan kaki nih ingin menyeberang, Iya. itu di situ kita lihat sudah ada traffic atau marka khusus. Dari markanya saja sudah ada khusus. Gitu. Iya, khusus untuk pejalan kaki. Pejalan kaki. Bayangkan ketika Mbak ingin menyeberang dari satu sisi jalan ke jalan yang lainnya, nah itu tidak ada marka atau sarana khusus, kemudian pengemudi lainnya itu tidak mau memberikan kesempatan. Pasti kalau Mbak memaksa, ditabrak. Betul. Celaka kan? Iya. Padahal aturan tertib berlalu lintas ini dibuat atau disusun, dirancang untuk keselamatan pengguna jalan, keselamatan masyarakat pada umumnya begitu. Itulah kenapa pejalan kaki atau pesepeda itu di ruang jalan itu diutamakan. Implementasinya ada jalur-jalur khusus, ada jalur sepeda, kemudian di trotoar tuh pejalan kaki. Nah, itu ada sarana-sarana khusus memang untuk pejalan kaki dan pesepeda. Ya tidak lain tujuannya demi keselamatan. Iya. Nah Pak, apakah ini ada wilayah-wilayah tertentu di Kota Pontianak yang memang diterapkan peraturan khusus terkait lalu lintas? Ini peraturan khusus ini seperti jalan protokol atau jembatan tol. Jadi memang ada dikatakan peraturan khusus ini sebenarnya tidak ada ya, secara spesifik tidak ada. Berarti di Pontianak tidak ada wilayah-wilayah khusus yang memang untuk peraturan diterapkan peraturan khusus gitu. Kalau dikatakan peraturan khusus di luar peraturan berlalu lintas tidak ada. Semuanya pasti sama ya untuk berlalu lintas. Hanya saja untuk mungkin di sini dikatakan penerapan hal-hal tertentu seperti misalkan kendaraan berat atau kendaraan roda 6 ke atas itu tidak diperkenankan untuk melalui jalan Ayani. Oh iya. Ya, itu kan ada pengecualian. Ya itu salah satunya tadi tujuannya untuk keselamatan. Ya bayangkan kalau kendaraan berat itu masuk ke Ayani, satu macet. Betul. Yang kedua ya kemungkinan berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengendara lain. Karena itu kan range atau dimensi kendaraannya besar. Nah itu jadi terkadang di kendaraan-kendaraan yang besar seperti itu ada sisi blind spotnya, sehingga pengemudi sendiri ini terkadang tertutup bagian kendaraan itu, tidak tahu kalau ada kendaraan lain di kanan atau kirinya begitu. Jadi kalau peraturan khusus aturan lalu lintas sih tidak ada, hanya saja ada beberapa lokasi-lokasi yang kita aplikasikan atau kita terapkan untuk pengecualian gitu, untuk pengecualian seperti di tol Kapuas ya, jembatan Kapuas 1 ya. Di sini kan terkenalnya dengan tol tol 1 ya. Jadi jembatan Kapuas itu tidak diperkenankan kendaraan tertentu seperti roda 6 kemudian alat berat tidak diperkenankan melintas karena ya itu tadi bisa menyebabkan kemacetan dan juga bisa
berpotensi menyebabkan kecelakaan kalau tidak hati-hati. Apakah ada nih sosialisasi atau edukasi nih dari ya. Jadi tadi saya sambung terkait dengan unit, kita punya unit namanya unit Kamsel, keamanan dan keselamatan. Jadi di dalam unit itu salah satunya fungsinya adalah memberikan edukasi atau pendidikan kepada masyarakat. Khususnya kalau kami memberikan edukasi kepada usia dini, usia produktif, dan juga kepada komunitas-komunitas. Itu bagaimana cara penerapannya? Apakah mengumpulkan atau pergi ke? Ya, bisa mengumpulkan, kemudian bisa kita pergi ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus mahasiswa. Jadi ada istilah kami program Police Go to School, Police Goes to Campus, ya, Police Goes to Community. Nah, yaitu di dalam pertemuan itu kita berikan edukasi atau informasi-informasi yang sifatnya edukatif, bagaimana menerapkan peraturan berlalu lintas dan bagaimana kita berkendara itu safety atau safety riding bahasanya begitu. Iya. Karena menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ataupun kemacetan tadi salah satunya orangnya. Jadi yang kita sentuh adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran orang tersebut dalam tertib berlalu lintas sehingga ya harapannya itu mengurangi angka kecelakaan. Karena angka kecelakaan ini merupakan penyumbang tertinggi dalam kematian di dunia. Ya, itu penyumbang tertingginya itu memang karena kecelakaan. Wow, salah satunya itu. Salah satunya. Ya. Nah, kalau untuk menjadi fokus Satlantas dalam mewujudkan Kamselti lancar, ya, apa itu untuk fokusnya? Kalau kita berbicara fokus kami, saya rasa tidak berbeda dengan fokus dari fungsi lain ya Mbak ya, karena berangkat dari tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari Polri sendiri itu selain melindungi, mengayomi masyarakat, memberikan pelayanan dan juga penegakan hukum. Nah, di lalu lintas pun sama seperti itu. Tapi kita lebih fokus lagi terkait dengan ranah lalu lintas. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas. Pagi hari kita dari pagi sekali kalau Mbak berjalan itu pasti ada polisi yang jaga. Iya, ada. Itu salah satu bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Mengatur, kalau kita bayangkan kalau tidak ada yang ngatur pasti ya kuat-kuatan itu. Nggak mau ngalah. Ya betul. Kemudian pelayanan lain ketika Mbak mau bikin SIM, nah, kita juga memberikan pelayanan. Kemudian selain itu kita melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum itu kita pastikan bahwa masyarakat ini benar-benar menerapkan peraturan berlalu lintas. Kalau tidak, ya kita lakukan penindakan pelanggaran. Mungkin Mbak pernah dengar istilah tilang. Nah, kita berikan penilangan itu sebagai upaya terakhir. Kalau tidak, sebelum upaya terakhir itu kita berikan peringatan. Mbak nggak pakai helm. Dari sana Pak, panggil kawannya, bawakan helm, lanjutkan perjalanan. Nah itu mungkin itulah fokus kita, tidak lain bagaimana menciptakan situasi lalu lintas di Pontianak ini yang aman, lancar, dan tertib. Nah, ini satu lagi nih Kak Sat, apa sih pesan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Barat untuk berlalu lintas? Jadi pesan kami dari Satlantas Polresta Pontianak kepada masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya. Yang pertama, utamakan keselamatan dalam berkendara. Ya, utamakan keselamatan dalam berkendara. Artinya di sini kami menghimbau atau mengajak kepada masyarakat itu untuk tertib, untuk sadar dulu, untuk sadar menerapkan peraturan berlalu lintas. Kalau kita sudah tertib, kalau kita sudah bahasanya mengikuti semua aturan, saya rasa bisalah kita menghindari yang namanya kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di jalan raya. Kemudian saya berpesan juga kepada seluruh
komponen masyarakat, terkhusus nih orang tua. Nah, bagi orang tua, masyarakat yang punya anak-anak, jangan dengan mudah memberikan kendaraan kepada anak-anak, karena kita lihat ini banyak sekali pengemudi atau pengendara di bawah usia yang seharusnya, ya. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu penyumbang fatalitas dalam kecelakaan anak-anak. Iya, anak-anak di bawah umur itu sudah diizinkan oleh orang tuanya untuk berkendara. Jadi saya menghimbau jangan dengan mudah memberikan kendaraan kepada anak-anak, apalagi masih di bawah umur, begitu. Kemudian terakhir, sama-sama kita semuanya menciptakan ya situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar ketika kita berada di jalan raya. Jangan kita ingin menang sendiri atau ego sendiri, ya, karena dari berkendara di jalan raya itu kita ada beberapa hal yang bisa kita pelajari: toleransi, empati, dan saling menghargai lah dari antara pengemudi yang satu dan yang lain. Kalau semuanya mau menang ego masing-masing, ya nggak tahu lah ya bagaimana nanti jadinya. Tapi kalau kita saling menghargai, ya udah, tadi seperti dahulukan yang pejalan kaki, kemudian yang lain sebagainya, ya insya Allah ya kita bisa aman, tertib dan lancar. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya dan telah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang sama saya. Baik pemirsa, taati peraturan berkendara, utamakan keselamatan dan juga tertib berlalu lintas. Saya Vera Seredova pamit undur diri dan sampai jumpa.